200 kilo. Ngeri bos. Wow, gila cuy. Buset dah. Tutup mulut. Halo semuanya, perjalanan kita dari Bandar Lampung menuju ke Muara Enim masih berlanjut. Tangki motor sudah terisi penuh dan sisa setengah perjalanan lagi menuju titik tujuan. Jalur di depan dipastikan bakal makin seru, jadi pastikan kalian nonton episode 4 ini sampai habis. Ayo Bu. Sudah makan teman-teman, ini isi saya batuk-batuk mulu nih, kacau. Kayaknya harus ke dokter ini. THT kayaknya, telinga hidung tenggorokan nih mau nggak mau nih, kayaknya kacau nih, apa nggak sembuh nih dia, kenapa ya, bingung juga saya. Jadi tadi habis makan nasi uduk sama soto teman-teman. Nasi uduknya itu pakai telur, pakai tempe, dan soto ayam gitu ya. Total sih saya pakai minumnya itu es teh manis, dia pakai teh air hangat aja. Itu total 37.000 teman-teman berdua. Nah ini di namanya Baradatu ya, ini Baradatu. Ini pasarnya teman-teman, pasar Baradatu. Jadi habis selesai makan tadi kita makan nasi uduk tuh langsung deket ke sini teman-teman, Baradatu ya. Oke teman-teman, lanjut aja teman-teman. Kita langsung lewat aja, ternyata dari Baradatu cepet aja teman-teman. Dari sini sekitar 5 jam 4 menit, sekitar 212 km nyampe di Muara Enim. Sekarang udah jam 12:48 siang hari ini teman-teman, udah mau jam 1. Nanti perkiraan sekitar jam 6 sore baru nyampe kita di Muara Enim. Awalnya kita mau ke Lahat teman-teman, tapi karena ke Lahat dari Muara Enim itu 1 jam lagi, nanti nyampe nya malah jam 7 malam kan. Nah ini aja juga belum tahu nih nyampe jam berapa nih, nggak tahu bener-bener jam 6 apa jam 7 ya kan. Udah mending kita langsung aja ke Muara Enim, lanjut kita gas. Lanjut lagi teman-teman untuk perjalanan kita. Kemarin pas kita ke Sulawesi, saya yang sakit, coranya hilang ya kan. Sekarang istri saya batuk-batuk. Waduh kacau men. Karena musimnya ini teman-teman, musimnya tuh jelek banget sih. Maksudnya kadang musim hujan, kadang musim panas, kemaraunya kemarau panjang, hujannya hujan terus ya kan, sampai bikin banjir. Aduh kacau. Ya gitulah teman-teman, Indonesia nggak tahu ya, ini ada krisis iklim apa gitu ya, jadi aneh banget, banyak penyakit nih, kacau men. Makanan juga mempengaruhi sih sebenarnya, bukan hanya iklim, tapi makanan yang kita makan gorengan, makan yang berminyak, aduh kacau ya kan, jadinya sakit-sakit semua ya kan. Wah ini banyak jalan yang ditambal ya tuh, bisa dilihat ditambalnya gede-gede teman-teman, banyak besar ditambalnya. Udah semangat lagi teman-teman, udah nggak ngantuk lagi, jadi sangat-sangat aman. Dan habis barusan kita selesai makan, saya langsung minum vitamin teman-teman biar segar kembali ya kan. Vitamin yang saya minum tuh C2Fit kalau teman-teman tahu. Jadi minum vitamin itu buat touring, itu buat daya tahan tubuh biar sehat ya kan. Terus kalau misalnya lagi sakit biar penyembuhannya cepat, itu minumnya C2Fit biar nggak banyak kesakitan di jalan ya kan. Untuk makanan di Sumatera sebenarnya bisa dibilang terbilang murah ya teman-teman, daripada yang ada di timur teman-teman, yang di Sulawesi ya, di bagian timur kayak Bali, Sumbawa, NTT, NTB, Sulawesi, Maluku gitu-gitu. Karena memang distribusi makanan di sana tuh fokusnya ke perairan teman-teman, jadi lebih ke ikan laut sih yang murah. Sedangkan kalau ayam-ayaman ya kan, yang apa ya, yang bukan ikan lah, itu cukup pricey teman-teman, mahal ya, cukup mahal. Sampai di sini teman-teman banyak pohon karet sepertinya. Nah ini kanan sama kiri ini karet semua nih. Nah ini karet nih, karet bukan ya, harusnya karet sih. Oh bukan. Kanan yang karet tuh sama sawit, yang kiri bukan karet tuh, gak tau pohon apa tapi sejajar semua tuh. Nah ini sawit.
Ya kan, gampang banget kalau sawit. Tapi kalau karet tuh biasanya ada ininya nih. Ada mangkok kelapanya. Ada mangkok kelapa yang nahan karet-karet dari pohonnya itu. Ya kan, cairan karetnya itu. Tapi emang lambang Lampung itu ya teman-teman, kalau teman-teman perhatiin ya, itu tuh mahkotanya kayak api-apian gitu di atas tugu-tugu Lampung gitu. Itu mirip-mirip kayak Bali gitu loh teman-teman. Makanya banyak orang Bali ternyata di Lampung sini. Sebenarnya banyak orang-orang yang dari Pulau Jawa lah teman-teman, orang Bali ya kan, orang Jawa, suku Jawa ya, banyak di sini teman-teman. Yang tadi kita makan nasi uduk itu sama soto itu ibunya orang Jawa teman-teman, ngomong Jawa. Jadi cukup banyak teman-teman orang Jawa di Lampung ini mah. Bensin sih masih aman ya, masih 5, jadi nanti aja teman-teman kita isinya. Kalau wish, ngeri coy. Kalau udah sisa 1 baru kita isi bensin. Wow, ngeri. Sekarang udah jam 1:14 teman-teman. Udah baru jam 1:14 sih. Jadi sisa waktu sih baru 4 jam 47 menit, sekitar 197 km. Kita dari Bandar Lampung sudah cover sekitar 4 jam teman-teman. Kita 4 jam sekitar 180-an kilometer. Betul, 180-an kilometer. Karena total jarak dari Bandar Lampung menuju ke Muara Enim itu sekitar 385 km. Sekarang udah sisa 200 km. Jadi kita berharapnya sih di Lahat teman-teman. Cuma nanti kita lihat aja situasinya bagaimana sampai di kota Muara Enim bagaimana. Nanti baru kita kalau memang sempat ke Lahat, walaupun memang udah malam, 1 jam aja ya boleh lah. Misalnya 1 jam aja nyampe di Lahat, biar mungkin lebih besar kotanya ya kan, lebih gampang, lebih enak. Sejauh ini teman-teman untuk keadaan motor Vario 125 punya saya ini yang LED All tahun 2017 pembeliannya. Keluarannya ya, bisa dibilang keluarannya 2017. Saat ini sih masih aman jaya sih. Jadi kemarin di Bandar Lampung saya ada sempat cek-cek juga motornya, ternyata ada yang kurang angin di bagian ban depan. Jadi saya langsung cari apa namanya, pompa angin teman-teman ya, tukang angin ya, biar kita tambah angin ya kan. Nah, udah tambah angin ya, udah jos. Cuma memang ada kelemahannya juga teman-teman, stangnya agak goyang-goyang ini, kayaknya kena sehernya ini. Seher lagi apa sih, lahar ya, salah, seher laharnya ban ini saya nggak tahu. Nanti kita lihat nanti aja lah. Jadi kalau misalnya saya tangan 1 tuh agak goyang sedikit gitu teman-teman, tapi ya harusnya nggak masalah sih ya, sampai ke Muara ini harusnya masih aman jaya teman-teman. Harusnya ya kan, kita berharapnya aman jaya, tapi kan nggak tahu ya, kita lihat nanti aja gimana teman-teman. Kalau untuk coverannya kira-kira mungkin total kita sudah cover. Kalau misalnya kemarin itu bisa dibilang perjalanan kita ya 6 jam kali ya, 6 jam berarti mungkin ada hampir 250 kilo apa 300 gitu ya, 250 apa 300. Nah hari ini baru cover 180 gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya sampai habis, kita sampai di Muara Enim, itu kemungkinan sudah hampir 700 kilo. Iya betul, hampir 700 mungkinan ya kan. Kemarin 250, hari ini 385, jadi hampir 200 kilo. Ngeri bos, mobil busnya. Gila, itu dia terlalu ambil makan jalan ya. Ini juga ngeri sedap nih jalannya nih. Maksudnya kan beloknya kiri kanan gini. Masalahnya kita nggak bisa kelihatan. Wih, op, iya. Ngeri bos. Ada mobil. Apa namanya, kita udah bener-bener fokus juga. Ya berusaha aja kita buat menghindar gitu teman-teman, karena kan memang nggak bisa dilihat gitu, karena terhalang sama daun-daunan ya kan, rumputan ya gitulah teman-teman. Kalau emang jalan di lintas Sumatera tuh
adrenalin tuh pasti meningkat terus teman-teman, karena kalau jalan di sini tuh mobil itu tiba-tiba muncul, bisa tiba-tiba begitu teman-teman. Tuh kan. Ngeri cuy. Apalagi mobil-mobil truk sama bus-bus kayak gitu tuh badannya ngekor kan, panjang banget ngekornya gitu kan. Jadi ngeri-ngeri sedap lah. Jadi memang kalau kecepatan kita rata-rata ya ini aja teman-teman, santai-santai aja lah, saya nggak mau terlalu diporsir banget lah. 60 sampai 80 aja udah cukup. Itu pun jarang banget teman-teman 80. Paling sering 60 tuh. Kayak sekarang aja 60 menurut saya nih udah kenceng nih 60. Kalau 70 terlalu kenceng. Ya kan, tapi kadang-kadang ada juga 70 kalau emang bener-bener kosong plong ya kan. Bener-bener kosong plong, jalannya datar ya itu boleh 70 tuh. Tapi kalau jalannya kayak gini teman-teman bisa dilihat tuh bergelombang banget. Udahlah marka jalan yang warna kuningnya aja sampai kabur-kabur begitu ya, bisa nyenggol-nyenggol ke kiri ke kanan tuh marka jalannya. Ini karena mobil truk nih injak-injak di sini nih, jadinya marka jalannya bergelombang juga ngikutin polanya mobil truk kan. Nah ini yang bagus nih. Ini baru full perkebunan karet teman-teman. Tuh karet semua cuy. Nih kayak gini teman-teman, pohon karet tuh. Jadi daunnya itu nggak terlalu lebat-lebat banget, kecil-kecil ya kan, nggak terlalu tebel. Nah tapi batangnya banyak karet. Waduh, wow, gila cuy. Dibilang terik banget sih, cuacanya hari ini nggak terlalu terik teman-teman, cuma panas aja. Mataharinya cerah banget. Awan ada, cuma memang tidak terlalu tebal ya, jadi ada tipis-tipis. Jadi matahari masih bisa tembus ke bawah. Nah ini dia kontur jalannya tuh udah mulai beda teman-teman. Oh jalan longsor cuy. Wah bahaya banget nih. Tuh bisa lihat tuh. Nah naik ya kan, terus nanti turunan lagi. Nah ini yang gini-gini nih yang ngeri, bahaya nih. Karena kadang tuh kalau misalnya kita lagi tanjakan teman-teman, itu kita nggak bisa lihat lawan di depan. Ya tiba-tiba muncul aja dari atas. Nah itu harus hati-hati. Makanya selain tikungan belok kiri dan kanan jalannya itu tidak boleh motong. Nah kayak gini tidak boleh motong ya kan. Tapi di tanjakan juga tidak boleh motong karena tanjakan tidak kelihatan teman-teman, kecuali turunan ya. Kalau turunan lurus masih bisa kelihatan ya kan, tapi kalau tanjakan wah sudah tidak kelihatan bos. Karena kalau tanjakan ujungnya langsung turunan ini udah nggak kelihatan ya. Nah yang kayak gini nih, nah yang kayak gini nih nggak kelihatan nih ujungnya nih ya kan, tiba-tiba ada mobil aja apa motor ya kan. Nah jadi harus hati-hati cuy. Wah ini jalan beton nih, bergelombang banget cuy. Goyang-goyang, buset, getar ya, bergetar, luar biasa cuy bergetarnya. Ya gini kalau jalan ini, jalan beton. Jalan beton tuh getarannya tuh luar biasa cuy. Kenapa lagi nih mobil? Ini banyak kasus ini di jalan sini ya. Waduh, nggak bisa lewat lagi. Tuh. Coba. Nah, oh rantainya putus coy. Tapi udah lintas tengah gini mau ke Muara Enim sepi banget ya. Kacau men. Tuh, sepi banget cuy. Tumben ya sepi-sepi begini. Biasa mah rame banget ini. Lagi sepi-sepinya. Ini Polsek Waituba.
namanya. Nih, kami siap melayani Anda. Polsek Waituba. Wow, di dalam hutan ya polseknya ya. Stasiun KA Waituba. Wih, ada KAI cuy. Ya. Kabupaten Waikanan, Kecamatan Waituba ya. Wih, itu tentara cuy. Wih, keren mobilnya cuy. Tuh, tadi ada tuh ya tentara. Wah, keren cuy. Ini apa ya? Bandara Udara Gatot Subroto. Satpel Bandara Udara Gatot Subroto ini buat bandaranya buat pelatihan militer nih. Tidak seramai lintas timur di sini bagusnya, tapi memang lebih jauh dari Bandar Lampung ke Muara Enim teman-teman. Muara Enim ke Lahat ya, daripada ke Palembang. Karena kalau dari Bandar Lampung ke Palembang tuh cuma 7-8 jam. Sedangkan kalau ke Muara Enim 9 jam ya. Terus ke Lahat itu 10 jam dari Bandar Lampung. Buset, jauh amat. Nggak tahu kenapa kok bisa sejauh itu. Apa karena jalannya ya, jalannya lika-liku terlalu meliuk-liuk ya kan. Jadinya akses buat ke Lahat sama ke Muara Enim itu lebih lama teman-teman. Karena mungkin liuk-liuknya itu kebanyakan ya kan. Wah, emang hari ini tuh cerah banget teman-teman tuh cuacanya, luar biasa. Wah, masuk Sumatera Selatan cuy. Selamat jalan Sumatera Selatan. Lampung. Nah, ini selamat datang di Provinsi Sumatera Selatan cuy. Oh, ini MBG nih teman-teman nih, deket perbatasan nih. Oke, lanjut lagi teman-teman. Selamat datang di Sumatera Selatan, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan teman-teman, Garuda Dempo. Nah, ini tadi itu ada MBG teman-teman. Kayaknya tempat ininya deh, masak-masaknya itu. Tempat masak-masak MBG-nya ini bensin masih 3 garis. Tapi lagi banyak kasus teman-teman. MBG itu ada beberapa yang vendor-vendornya tuh kacau memang. Nggak higienis sehingga anak-anaknya keracunan. Ya, ada yang kayak gitu teman-teman. Jadi harusnya pilih vendornya yang ini ya, yang bagus, yang terpercaya. Atau mungkin vendornya kaget gitu ya, kagok karena terlalu banyak anaknya ya kan. Oh, ini lagi perbaikan jalan nih. Tuh lagi di aspal cuy jalannya tuh. Ini Masjid Agung Sabilul Mutakin Martapura. Wih, asik banget teman-teman. Mungkin teman-teman ada dari Martapura ya, kita update lagi teman-teman tuh jalurnya. Jangan lupa absen di bawah teman-teman untuk orang Martapura. Ini kita sebenarnya ke Nias itu masih target teman-teman, nggak tahu tercapai atau enggak ya, karena tergantung kapal sih. Saya ada chat ASDP 191 kalau nggak salah ya, 191 apa 919 lupa. Pokoknya dari Instagram teman-teman. Saya tanya kira-kira ada gak itu kapal dari Sibolga menuju ke Gunung Sitoli pakai ASDP. Harusnya katanya ada sih, harusnya ya, kalau nggak salah itu ada kapalnya gitu, jam-jam 10 apa jam-jam setengah 11 apa setengah 10 ya, rencana sih begitu ya teman-teman. Jadi nyampe di Nias nggak nginep, malamnya naik kapal lagi menuju ke Sibolga lagi, tidurnya di kapal gitu teman-teman. Rencananya sih begitu ya, cuma kita lihat aja nanti bagaimana ya kan. Moga-moga tidak kecapean. Nah, itu paling penting tuh, moga-moga tidak kecapean. Kalau kecapean sih kacau. Semoga tidak kecapean. Oke, yang penting itu teman-teman, kalau jalan-jalan entahlah mau naik mobil, mau naik motor, mau naik pesawat, mau naik kereta, mau naik bus ya. Jadi transportasi di Indonesia itu banyak banget ya. Ada naik kapal. Ada 6 kalau saya hitung, 6 ya kan, mobil, motor, bus, kereta, kapal, pesawat. Nah, yang penting adalah menikmati perjalanan dan jangan lupa harus sehat gitu ya. Minum vitamin ya. Terus pokoknya sebelum berangkat tuh harus sehat banget lah, jangan sampai sakit. Karena sayang banget ya kalau misalnya kita pergi keluar kota tapi kita sakit gitu kan. Jadi kasihan lah gitu. Oh, ini jembatan apa ya? Nggak dipakai jembatannya. Oh iya, udah nggak dipakai nih jembatannya yang ini.
Jembatan apa nih? Komering. Jembatan Komering ini. Tuh. Mungkin dulu dipakai kali ya. Sekarang udah nggak dipakai cuy. Nah kalau mau ke ini kayaknya belok kiri deh kalau nggak salah. Kalau mau ke Pagar Alam. Iya. Kalau Pagar Alam nih belok kiri nih. Mobil tahanan cuy. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Oh tahanan apa nih? Tahanan perang. Enaknya kalau pakai mobil mah enak teman-teman. Penumpang yang di tengah tuh, yang di belakang tinggal tidur doang. Coba kalau di motor nggak bisa tidur cuy. Tapi ya itulah asiknya motor, bisa nyempil-nyempil ya kan. Lewat-lewat ini gang-gang kecil. Mau explore lebih lama juga bisa gitu. Buset dah. Tutup mulut. Dah. Masuk Kabupaten Baru teman-teman, Ogan, Komering Ulu. Kita meninggalkan Oku Timur. Kacau men. Dirgahayu Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Masih 3 jam 19 menit teman-teman. Ayo semangat. Wah jalannya hancur banget cuy. Gimana nih? Oh my god. Oh itu gantian nyetir. Hah? Gantian nyetir ngantuk. Iya enaknya gitu teman-teman. Kalau naik mobil, kalau bisa tuh minimal ada 2 orang yang bisa nyetir. Jadi yang satu gantian ya kan, kalau lagi ngantuknya ya kan, nah gantian tidur dulu ya kan, tidur sampai puas ya kan. Nah nanti baru gantian nyetir gitu. Nah itu ada rel kereta api teman-teman. Tuh di depan ada rel kereta api. Nah di sini tuh untuk kereta api teman-teman ada kayaknya dari Bandar Lampung ke Sumatera Selatan sampai Palembang doang sih kalau setahu saya ya. Itu doang. Rawan kecelakaan ya kereta api cuy, hati-hati. Iya jadi kalau di Sumatera itu kereta apinya tidak seluruhnya tersambung teman-teman. Jadi dari Bandar Lampung ke Palembang aja. Terus di di Padang ada lagi ya, di Sumatera Barat ada lagi sendiri, sama di Medan di Sumatera Utara sih. Bengkulu sih nggak ada kereta api ya. Bengkulu, Jambi, Riau. Kalau Aceh saya belum pernah ke sana, jadi saya nggak tahu kalau di sana ada kereta api atau enggak teman-teman. Cuma dulu tuh ada sempat sejarah teman-teman, dari Riau itu mau dibuat kereta api menuju ke Padang gitu. Sawalunto ya, lewat Sawalunto. Nah tapi itu nggak jadi karena waktu itu tuh zaman Jepang itu pembuatannya banyak yang mati gitu ya, banyak yang meninggal dari perumusah ya dari Indonesia. Jadi itu sisi kelam lah pembuatan kereta api pada zaman Jepang, penjajahan Jepang dulu teman-teman. Kacau men. Dan udah dibuat nih, dipakainya cuma sekali lagi. Mungkin karena kontur jalan kereta apinya tuh tidak memadai, tidak bagus, jadi sempat dihentikan juga sama Jepang. Kayaknya udahlah, ini banyak makan korban, jadi dihentikan gitu loh teman-teman. Sampai kita teman-teman di Kota Batu Raja, kita ambil ke kiri. Nah kalau ke pusat Kota Batu Rajanya ke kanan tuh. Selamat datang di Kota Batu Raja ya kan, kanan kan. Nah kita ambil ke kiri coy. Ke kiri tuh ke kiri sini kayak ya. Ke kiri sini apa ke sana ya? Bentar ya. Kita cek peta dulu deh. Iya lurus bisa sih kalau mau. Oke lurus aja deh kalau gitu. Selamat datang di Kota Batu Raja teman-teman. Kita mau berhenti dulu teman-teman di
Indomaret atau Alfamart gitu teman-teman. Nah ini kayak gini teman-teman tuh pemandangan di kota Batu Raja. Mungkin teman-teman ada yang dari kota Batu Raja. Nah begini sore harinya teman-teman, sekarang jam 3.17. Oke, kita ke Indomaret dulu teman-teman. Istirahat dulu teman-teman, capek, lelah. Wah sebelahnya pom bensin tuh. Oh iya, di dalam pom bensin dia. Ya udah. Sekalian penuh. Kasih. Tuh lihat kotor banget. Yuk. Mana? Oh, Miniso. Kanan cuy. Kita coba ya teman-teman, belok ke kanan. Jalan pintas kali ya. Oke. Terima kasih untuk Indomaret di pom bensin kota Batu Raja. Sudah boleh kasih numpang numpang minum, numpang isi bensin juga. Sudah full tank teman-teman, tadi isi pertalit full tank ternyata 35.000. Langsung nyampe ini di kota Muara Enim. Tapi dari sini ke Muara Enim masih 2 jam setengah, 2 jam 51 menit. Masih 111 kilo lagi nyampe di Muara Enim coy. Luar biasa. Nah ini jembatan Ogan 2 Batu Raja teman-teman. Oh jembatan layang bawahnya kereta api ternyata teman-teman. Tuh kereta api bawa batu bara ternyata. Tuh. Wush, panjang banget ya. Buset, panjang amat tuh kereta api. Gila. Tanjung Enim, Muara Enim. Oh beda ya ternyata ya, Tanjung Enim, Muara Enim. Beda ternyata. Wih, sampai di sini teman-teman. Keren banget langitnya. Pemandangannya bukit-bukit di depan. Wih, keren banget. Wah, banyak rumah-rumah ini ya. Rumah-rumah warga kiri kanan nih, rumah-rumah panggung semua teman-teman. Tuh lihat. Wih, keren cuy. Rumah panggung ya kan? Tuh rumah panggung. Menuju ke Muara Enim dari Batu Raja teman-teman. Jalanannya bagus. Dan saya tidak menemukan mobil-mobil truk lewat sini teman-teman. Banyak kan motor tuh kan. Motor jalannya juga kecil. Enggak segede jalan seperti yang tadi. Ini jalan lintas Sumatera loh. Tapi sepi ya. Aneh juga. Apa karena ada sore? Tuh, sepi loh teman-teman. Mobil truk kagak ada di sini. Tuh. Pure hutan. Tuh kiri kanan hutan coy. Daerah-daerah sini tuh emang banyak rumah panggung teman-teman. Jadi jangan heran kalau banyak warga yang rumahnya tuh di rumah panggung teman-teman, karena mungkin menghindari banjir ya kan. Terus di bawahnya juga bisa bikin bagasi, bisa bikin toko kalau mau jualan barang, mau taruh barang. Terus kalau misalnya mau taruh motor, taruh mobil, nah itu bisa tuh jadi opsi buat jadi bagasi di bagian bawah rumah gitu kan, atau enggak jadi kamar gudang. Jadinya barang-barang yang apa ya, bisa dibilang yang tidak terlalu berharga tuh ditaruh di bawah. Amit-amit kalau terjadi banjir, rumahnya nggak kena gitu loh. Bagus juga sih rumah panggung gitu. Cuma hebatnya tuh kayu-kayu bisa ini ya, nahan berat rumah gitu kan. Kadang kan dalam satu rumah panggung gitu banyak anggota keluarganya, banyak orang di dalam rumahnya, itu bisa nahan biar nggak roboh gitu loh. Kayunya berarti harus yang kuat gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu, mungkin pakai kayunya kayu apa, mungkin kayu jati atau kayu mahoni ya kan. Pokoknya kayu-kayu yang inilah, yang strong, yang kuat.
gitu loh, yang nggak mudah patah, nggak mudah lapuk kalau kena air. Karena kan kayunya di bagian luar kalau misalnya kena hujan kan berarti sering terpapar sinar matahari, terpapar air. Nah itu harus dijaga benar-benar itu kayunya biar nggak roboh. Wih, itu teman-teman keren. Sebelah kiri itu sungainya. Tuh, kenceng alirannya tuh. Apaan tuh ya? Bisa gitu ya alirannya ya? Aliran sungainya. Wow, keren. Ini 9 jam melelahkan sih sebenarnya. Tapi libur cuma terbatas teman-teman. Jadi ya udahlah. Mau tidak mau. Lebih pegal ke sini loh daripada ke Sulawesi, gila. Wow, itu lihat sungainya tuh keren. Wih. Cakep banget, coy. Tuh. Wah, mantap banget, coy. Ini nih keren nih tuh, lihat sawahnya. Padang sawah hijau. Keren. Keren banget, coy, ini. Wow, ini baru lihat lagi nih saya nih. Kayaknya waktu dulu pernah lihat sini, nggak ingat deh, lupa saya lihat sini. Wow, cakep banget teman-teman. Tuh, wow, keren banget. Wih, op, iya, ngeri bos. Ada mobil. Gunung Sunggokong itu. Nah, ini banyak orang di pinggir-pinggir jalan nih bikin apa ya, itu apa ya, biji kopi kah? Iya kayaknya biji kopi deh teman-teman. Iya itu biji kopi teman-teman. Nah kopi itu kopi, iya bener kopi itu. Nah ini lewat ke kanan ya. Nah kalau ke kiri nih ke desa-desa mana nih, nggak tahu lah. Nah ini kita ke kanan cuy, ikuti jalan lintas. Oh ada gambar rusa cuy, hati-hati banyak rusa. Masuk hutan coy. Seru sekali coy. Masuk hutan. Wow, masuk hutan coy. Bensin masih banyak, aman. Oke. Wow, udah kiri kanan nih. Dikaliku bos. Seru banget coy. Nih. Hati-hati di sini banyak hewan teman-teman. Tadi ada tandanya, tapi gambarnya gambar rusa sih. Emang ada rusa di sini? Rusa Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan teman-teman. Sorry, salah. Masih ini yang Sulawesi. Jadi menyebutkannya yang Sulawesi, kocak. Sampai di sini teman-teman, jalannya udah lika-liku begini, sejuk banget lagi udaranya, asik. Dingin teman-teman udaranya, karena mungkin udah di atas pegunungan kali ya, jadi udah naik pegunungan, jadi wow udaranya mantep banget di sini, serius. Daripada tadi kan ini matahari walaupun dia terik tapi udaranya dingin loh di sini. Wah mantep banget. Gak tahu nih Muara Enim lahat nih dingin atau kagak nih. Kalau dingin ya asik ya, moga-moga aja dingin ya, kita lihat aja nanti. Aduh gila, capek banget teman-teman, kacau. Kita istirahat dulu. Sekarang jam 4:56, jam 5 pas. Posisi kita di mana nih? Jalan ke Sumatera sih. Cuma nggak tahu di mana ini. Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lanjut lagi teman-teman untuk perjalanan kita menuju ke Muara Enim. Saya lepas sarung tangannya karena udah nggak panas ya. Sudah sore hari, sekarang sudah jam 5 pas teman-teman. Jam 5:06 sih lebih tepatnya. Nah itu ada jalan. Oh jalan longsor cuy. Wah bahaya banget ih. Ngeri. Ngeri cuy. Ditutup begitu lagi. Serem. Takutnya orang mikir kayak jalan apa gitu kan. Kalau malam hari ini nggak kelihatan nih di sini nih. Nggak ada lampu jalan kan. Bahaya banget cuy.
Kayak cepet-cepet lah kita keluar dari sini. Ini perjalanan kita ke Muara Enim dari sini itu udah sisa 1,5 jam teman-teman, 1 jam 28 menit ya, sekitar 55 km lagi kita sampai di Muara Enim. Jadi sekitar jam 6:30 lah kita sampai di Muara Enim teman-teman. Bahaya. Oh iya ya. Oh, nggak berani coy, takutnya ada orang. Bapaknya kasih lewat sih, saya yang nggak berani. Takutnya ada kendaraan kan, bahaya banget. Nah, kita ketemu di persimpangan jalan teman-teman. Kalau mau ke pagar alam nih ya, air terjun Bedegung, ya kan? Jalan pintas lah bisa dibilang mau ke apa namanya, pagar alam. Anjing. Tutup. Ke Muara Enim, jalan lintas Sumateranya yang di sini kecil banget ya. Jadi teman-teman, kalau di Sumatera teman-teman, penggunaan klakson itu sangat jarang sekali. Biasanya klakson itu dipakai kalau hampir nabrak atau mau manggil temen, baru pakai klakson, ya kan? Nah, kalau di Jawa, dikit-dikit klakson ya kan? Di Jawanya tapi ya Jakarta doang ya. Nah, kecuali Jawa Barat bagus tuh. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, nah itu bagus tuh, ya kan? Kayak Sumatera lah bisa dibilang. Jarang banget klakson. Nah, tapi kalau di Jakarta klakson terus bos. Mau apa-apa klakson ya kan. Terus kalau di Sulawesi itu dia klakson pas mau motong orang jalan gitu. Jadi misalnya naik mobil nih ya kan, kita mau motong mobil di depan, nah kita klakson dulu nih kalau kita mau motong gitu. Mungkin supaya tanda kalau ada orang nih mau motong, biar ini, ular cuy, mati di jalan. Kelindes. Iya, jadi apa namanya, kalau di Sulawesi itu klaksonnya itu kalau dia mau motong jalan biar kasih tanda kalau ada apa namanya belakang itu mobil atau motor itu mau lewat gitu teman-teman, biar nggak kagok lah orang depannya. Tapi kalau buat saya malahan jadi kagok gitu loh, karena kaget kan tiba-tiba belakang gitu klakson kan, jadi kaget gitu. Ya beda-beda lah, tiap pulau punya ciri khasnya sendiri teman-teman, tiap provinsi ya kan. Untuk bawa kendaraan ini kan dia punya peraturan atau ciri khasnya sendiri gitu teman-teman. Dan ini baru pertama kali teman-teman kita menginjakkan kaki ke Muara Enim. Baru pertama kali, serius. Sebelumnya nggak pernah teman-teman. Sekarang jam 6:14 teman-teman. Posisi kita ada di Tanjung Enim, bukan Muara Enim teman-teman ya. Ini Tanjung Enim namanya. Oh kayak gini Tanjung Enim. Oh mungkin ada teman-teman yang dari Tanjung Enim ya. Kayak gini Tanjung Enim nih. Nah, BNI Bank Sumsel Babel ya, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Ternyata Bangka Belitung sama Sumatera Selatan bank daerahnya digabung ya. Karena dulu setahu saya Babel itu ya, Bangka Belitung itu pecahan dari Sumatera Selatan teman-teman. Jadi awal itu Sumatera Selatan. Nah, terus Pulau Bangka dan Belitung memisahkan diri, membentuk provinsi baru, jadinya Bangka Belitung ya, Babel gitu. Jadi provinsi baru, ibu kotanya Pangkal Pinang. Oh, Tanjung Pinang. Wah, banyak pabrik ya di sini ya. Tuh. Banyak pabrik cuy. Ternyata. Sisa 25 menit lagi teman-teman.
12 km lagi nyampe di Muara Enim. Ke penginapan nih, saya tembak langsung ke penginapan nih teman-teman. Bukan, banyak orang pulang dari pabrik, kayaknya dari apa namanya, oh tuh kan, dari tambang Muara Enim nih. Oh, banyak tambang kayak di sini ya. Bukit Asam teman-teman nih sebelah kiri tuh, PT Bukit Asam, PLN ya, PLTU Bukit Asam. Buset. Wah tuh kan banyak mobil-mobil ini, mobil-mobil tambang teman-teman tuh. Kalau tambang, kalau PT, iya kan. Wah tuh kereta teman-teman, kanan, lihat kereta tuh kanan. Wah batu bara ini kayaknya nih, panjang banget keretanya cuy. Oke teman-teman, sampai kita di Muara Enim. Tuh di depan udah ada gapuranya teman-teman. Selamat datang di Muara Enim. Tuh kan gapuranya, mantap sekali. Tapi kita belok kiri teman-teman ke penginapan langsung. Dari sini tinggal 3 menit 1,2 km lagi nyampe kita di penginapan. Nah ini kita belok kiri. Nah terus selamat datang di Muara Enim coy. Nah, ini dia jembatannya cuy. Selamat datang di jembatan ya, jembatan Enim 2. Perjalanan kita 9 jam teman-teman. Jadi terima kasih teman-teman dari Bandar Lampung sampai ke Muara Enim teman-teman sudah menemani. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dihidupkan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video selanjutnya teman-teman. Bye bye.